Pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya pembelajarannya kita menyenangkan, tidak membosankan, ketua kelas pimpin doa. Mana ketua kelasnya? Siap. Sebelum kita belajar kita berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang kita hadir hari ini? Berapa orang? Tiga. Empat. Tiga. Siapa orangnya? Arif. Bulan. Irma. Oke. Tiga orangnya. Kemarin penghujanya. Mungkin teman-temanmu tidak hadir karena tidak di perjalanannya. Oke. Sediakan semua buku dan pulpennya. Sediakan buku dan pulpennya ya. Oke. Berarti yang hadir hari ini ingin sekali belajar ya. Karena walaupun hujan, PC tetap jalan kaki. Kasih keluar dulu ya semua, kasih keluar. Oke, sudah? Sudah. Coba berdiri semua. Berdiri. Bajunya diperbaiki dulu. Belajar nyamannya. Ya, Bu. Bajunya diperbaiki, laki-laki kasih masuk bajunya. Oke. Hari ada yang pakai baju gado-gado ya? Ya, jangan biasakan begini ya. Haris. Oh, kotor ya kemarin karena hujan, makanya ya saya bisa maklum ini hari karena kemarin hujan. Kotor bajunya. Oke, ada alasannya tersendiri? Ya, kenapa pakai baju batik? Karena kotor baju. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya masalah materi minggu lalu. Ibu akan bertanya masalah materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Oke. Masalah apa? Indeks harga ya? Oke. Indeks harga merupakan dasar dari perhitungan inflasi. Indeks harga Merupakan dasar dari perhitungan inflasi. Ya, indeks harga merupakan dasar dari perhitungan inflasi ya. Jadi hari ini kita akan bahas masalah apa? Inflasi. Inflasi. Bab 4. Masalah inflasi. Indeks harga. Kemarin minggu lalu kita bahas masalah indeks harga. Kita mau lanjut lagi di sini. Masalah ini. Masalah inflasi. Jadi Ibu akan mengaitkan masalah materi minggu lalu. Ini masih erat kaidahnya. Ketika ini terjadi inflasi, maka yang menentukan adalah indeks harga. Oke. Kita akan masuk di sini ya. Kita masuk di inflasi. Ibu berikan gambaran. Ibu berikan gambaran tentang inflasi. Kalian bisa mengingat apa yang saya ceritakan di sini. Saya gambarkan. Oke? Contoh 1. Minggu lalu tahun 2010. Tahun 2010 harga bakso sekitaran 8.000 ya. Sekarang berapa? 12.000.
2022. Harga baksonya kalau saya sering pergi makan di situ di mana? Warung mana? Di Barkop. Biasanya itu 30.000, 25. Itu sudah membedakan sekali ya dari tahun 2010 dengan 2022. Coba satu orang yang bisa menyebutkan pengertian dari inflasi. Yang bisa saja, yang bisa. Oke. Siapa? Siapa? Inflasi adalah kenaikan harga secara turun-menurun. Pintar, bukan dulu. Oke, dia sudah mulai paham ya. Mengenai inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan harga secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Ibu sudah berikan gambar tadi. Gambarannya sudah ada ya? Kenaikannya mulai dari 2000 berapa tadi? 2010 sampai ke 2022 itu membedakan dan harga 8.000 menjadi 30.000. Oke, sudah paham ya? Nah, kita masuk materi inflasi. Ibu akan menampilkan sebuah video ya, sebuah video supaya kalian bisa simak, supaya otaknya kalian bisa distimulus ya, bisa kalian belajar masalah inflasi. Di situ kalian bisa menyimak videonya, apa-apa yang ada di dalamnya ya. Oke. Sering ya nonton video? Sering. Jangan kalian hanya nonton di TikTok saja ya. Di YouTube biasakan nonton. Jangan sering nonton kartun. Film cinta itu kebanyakan di sini di SMA biasa. Pasti banyak yang nonton film cinta, pasti. Apalagi perempuannya film Korea. Betul tidak? Betul. Kenapa kurang semangat? Kenapa kurang semangat? Coba berdiri dulu semua supaya semangat. Berdiri semua. Kita bikin dulu ya sedikit supaya kalian juga bersemangat. Kita tepuk Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Kalian semua. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sebentar. Dulu semua. Ibu tampilkan videonya ya. Kalian simak apa yang Kompas TV. Kita beralih ke informasi kebutuhan pokok. Harga minyak goreng di sejumlah wilayah makin mahal. Kenaikan harga minyak goreng ini membuat konsumen mengurangi konsumsi. Akibatnya, omset pedagang juga ikut turun. Harga minyak curah dan kemasan di Kediri sama-sama naik Rp18.000 per kilogram. Di Sukabumi, saudara, harga minyak goreng juga naik signifikan sampai 50%. Harga minyak goreng sudah tinggi dari tingkat produsen. Minyak goreng dijual Rp225.000 per dus, isi 12 pak. Oke, coba berdiri. Video yang kami simak pada yang ibu paparkan di PowerPoint. Naiknya harga minyak. Naiknya harga minyak. Saya. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Bu. Oke. Kenaikan harga minyak harus mengimpor ke negara lain. Kenaikan harga minyak harus mengurangi Mengimpor ke negara lain. mengimpor ke negara lain. Oke. Ikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Tahu nggak problem itu apa? Masalah biasa kan? Ada masalahnya kalian? Masalah apa? Kenapa langsung disebut keuangan? Karena tanpa uang kalian bisa
Kalian bisa? Kelaparan. Berarti kalau kalian ke sekolah harus bawa uang. Iya, Bu. Tadi ada yang tidak bawa uang? Ada Bu. Ada. Kenapa masih hidup? Oke, jadi biasakan masalahnya kalian keuangan. Kedua, masalah apa? Orang tua ya. Ketiga biasa, tapi jangan dulu bahas di sini percintaan. Kalian masih bocil-bocil. Iya, Bu. Iya, jangan dulu bahas masalah cinta. Kalian ini masih butuh sekolah, masih punya cita-cita. Ya, Bu. Ingin jadi apa? Jadi Menteri Keuangan yang kayak tadi tampilkan di video. Suatu saat nanti kalau kalian jadi Menteri Keuangan, siapa yang bangga kira-kira? Siapa yang bangga? Yang kalian sebut cuma orang tua, tidak ada guru. Ada, Bu. Guru juga. Oke, jadi yang kita akan paparkan model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah problem based learning. Adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Kita selesaikan ini hari masalahnya supaya terselesaikan. Oke. Problem based learning, peserta didik dapat menganalisis indeks harga dan inflasi. Kemarin kan kita sudah belajar indeks harga. Ini yang kita akan bahas adalah inflasi. Indeks harga dan inflasi, dan menyajikan analisis inflasi dengan penuh tanggung jawab. Tahu tanggung jawab? Kalian harus tanggung jawab di sini. Semua siswa harus tanggung jawab. Dan apa yang satu? Dan bekerja keras. Di sini kita akan bekerja keras semua. Oke, jadi kalian sudah paham itu masalah tujuan pembelajarannya? Sudah? Kita akan menjadikan di sini hasil analisis dari inflasi. Analisis itu karena ada masalah, berarti kita harus analisis. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materinya ini. Inflasi. Gambar apa ini anak-anak? Gambar pembeli dan itu tanda panah merah apa? Naiknya harga ya, karena ada sama porsinya, berarti naiknya harga. Dari gambar tersebut, apa yang kalian bisa sebutkan mengenai inflasi dari gambar tersebut? Masalah? Itu apa yang merah dengan buahnya, dengan apa? Dengan buah-buahnya itu. Masalah apa? Masalah harga. Itu yang tanda merahnya, tanda panah merahnya apa? Kenaikan harga. Kenaikan harga akan mempengaruhi inflasi. Oke, saya bagi dulu. Kalian punya apa? Penyebab inflasi? Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Contohnya kemarin banyak yang kalian lihat uang baru? Banyak yang kalian uang baru? Yang kalian lihat uang baru? Itu bisa mempengaruhi inflasi. Karena semakin banyak orang menggunakan uang, maka semakin banyak kebutuhannya. Itu pasti kalau kamu punya uang, kalau kamu punya uang 10 juta di tanganmu, apa yang kamu mau lakukan? Beli baju. Pasti pikiranmu beli ya. Tidak akan kamu simpan, pasti pikiranmu akan beli. Itulah yang akan menimbulkan semakin banyak permintaan, akan menimbulkan inflasi. Oke. Apalagi selain kenaikan biaya produksi, apa? Kenaikan biaya produksi sudah meningkatnya jumlah uang yang beredar sudah. Apalagi jumlah barang berkurang. Artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedangkan permintaan akan barang semakin banyak sehingga harga barang naik. Itulah yang menyebabkan inflasi. Yang kelima apa? Inflasi dari luar dulu. Kalau dari luar apa? Yang kalian yang pernah ibu bahas masalah minggu lalu. Kalau apa? Mengimpor barang luar
Negeri. Negeri itu akan mempengaruhi inflasi. Ya, Bu. Karena kenapa? Karena lebih ditekankan di luar negeri daripada di dalam negeri. Kita belum pakai semuanya, sudah dikasih keluar di luar negeri. Iya, Bu. Itu mempengaruhi inflasi. Contohnya beras. Kita sudah lempar di luar negeri, di dalam negeri belum ada. Berkurang, itulah yang menyebabkan inflasi. Oke. Yang terakhir apa? Inflasi nanti. Inflasi dari dalam negeri meningkatnya pengeluaran pemerintah. Contohnya kalau habis uang pemerintah mengutang keluar Negeri. Biasanya kan Indonesia sekarang banyak utang. Hanya kalian tidak pernah tahu. Yang tahu itu adalah Menteri Keuangan. Oke, lanjut ya. Udah paham? Udah ya? Oke. Ini. Oke. Dampak inflasi. Dampak inflasi adalah Oke, dampak inflasi adalah yang pertama apa? Masyarakat yang mengalami kenaikan harga, maka akan tidak bisa menjangkau harga tersebut. Contohnya kalau orang miskin. ya, Bu. Kalau orang miskin, kalau sudah terjadi kenaikan harga minyak 1 liter 40.000, otomatis dia tidak akan lagi mengorek. Pasti dia akan memakan ikan Ya, Bu. dan cari jalan lain. Kalau orang miskin. Gambar apa? Motor. Jangan yang kalian lihat cuma motornya. Orang. Sana juga yang tertulis SCTP kalian tidak perhatikan? Masih kan sini. Kenaikan harga. Kenapa bisa kenaikan harga? Karena perhatikan itu gambarnya, jangan kalian sebut-sebut saya kenaikan harga ya, gambarnya lu perhatikan. Kenapa bisa kenaikan harga? Yang mana yang mengalami kenaikan harga yang mana? Coba tunjuk. Tunjuk yang mana? Harganya yang mana? Kalian lihat? Ya, bagian mana? Bagian kenaikan harga pangan dan kenaikan harga BBM. Berapa selisihnya? Kalau kenaikan harga pangan dari 90.000 ke 120, berapa selisihnya? 60. Selisihnya berapa anak-anak? 30. Oke, bisa siapa? Siapa namanya? Santi, Bu. Oke, di sini berapa selisihnya ini yang kedua? Dari harga 31 naik 31.000 naik 35. menjadi 35, selisihnya berapa? 4.000 ya. Di sini yang di bawah berapa itu? 30 berapa? 35 ke 40. Berapa selisihnya? 5. Pintar sekali di sini kalau mau diberikan sudah pintar di kalau di sini hati-hati lagi di sini supaya kalian tidak ada di sini. Oke, atau pengaruh tidak ada di sini atau bagaimana? Berpengaruh tidak kalau tidak ada laki-laki? Tidak. Oh, ya, oke. Jadi materinya yang di atas, satu lagi yang di atas apa? Gambar apa? Orang. Kenapa orang? Lagi pusing karena tidak ada penumpangnya. Kalau di kendaraan itu namanya apa? Gojek atau Grab. Berarti kalian sering terkenal semua. Karena kalian paham yang masalah Grab dengan ojek. Oke. Naik apa bisa terkenal? Naik apa? Berapa jam? Berapa jam? 6 jam ya? Lumayan jauh ya? Lumayan jauh dengan area kota Kendari. Kita masih daerah pedalaman, masih daerah terpencil. Oke, jadi karena Ibu sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir, Ibu akan membagi LKPD dan Ibu akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok jumlahnya 4 atau 5 orang. Oke, saya sebut ya.
Kelompok 1. Kelompok 1. Gita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh ya, 4 orang semua. Oke, silakan berbagi. Oke, silakan. Silakan berbagi. Silakan. Ya. Gimana bisa? Ibu bagi SKPD ya. Lembar peserta didik di sini kita akan menyelesaikan masalah apa? Masalah inflasi di dalamnya. Jangan kalian mengantuk. Apakah tidak suka belajar kelompok? Suka? Mana kalian pilih belajar kelompok atau belajar secara ceramah? Suka dengan belajar begini? Coba sih. Di sini makanya saya bilang mundur-mundurkan ini supaya tak bisa ikut teman di sini. Lihat yang paling terakhir, jawablah pertanyaan berikut. Itu yang kalian akan jawab. Itu yang pertama, mengapa harga bumbu-dapur di Kendari mengalami inflasi? Dilihat gambar nomor 1. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi inflasi di Kendari dan Kota Bau-Bau dari Desember 2020 sampai 2021? Dilihat gambar kedua. Dilihat gambar 2, mana gambar 2? Nah, yang ketiga, dari grafik di atas manakah yang mengalami harga beras yang tinggi dan jelaskan apa penyebabnya? Dilihat gambar berapa? Kalau beras 3. Yang keempat, gambar nomor 3. Gambar nomor 3, dilihat gambar nomor 3. Bagaimana cara pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah tersebut? Yang kelima, dari gambar 1, apa yang menyebabkan timbulnya inflasi di kota Kendari? Oke, dikerja ya. Dikerja secara berkelompok. Harus aktif karena ibu memberikan penghargaan kelompok siapa yang paling aktif. Ibu nilai ya, kelompok siapa yang paling aktif, kelompok siapa yang paling banyak main-main, kelompok siapa yang paling malas. Ibu nilai semua di sini. Oke, kalau ada yang kurang dipahami, tolong tanya ibu, jangan diam-diam saja. Kalau diam, tidak akan selesai masalahnya. Malu bertanya sesat? Jangan. Oke, dikerja ya.
Dikerja dulu ya sebentar, ibu ke WC dulu. Oke? Ibu ke WC dulu. Cepat. Kenapa yang satu orang menghayal kelompok? Coba aku lihat di kelompok satu orang menghayal. Kenapa? Cari apa dulu? Tapi menghayal. Bedakan menghayal dengan berpikir. Kita kayak Kamu hayalkan. Pacarmu? Jangan dulu ya pacaran di sini. ya. Boleh. Kamu masuk penilaian. Selesai LKPD-nya? Siapa yang bisa tampil? Pertama, Ibu traktir sebentar di warkop. Oke, diingat ya janjiku? Diingat ya? Sebentar pas keluar, saya traktir bakso di warkop. Karena pembahasannya kita tadi masalah inflasi adalah kenaikan harga bakso. Oke, naik. Bakso harga berapa? Ayo, waktu. Berapa? Kelompok satu kurang kasih saya. Oke, main saya di sini. Oh, dia bilang kurang di saya. Kurang apa kurang di saya? Oke, siapa yang mau tampil? Silakan. Coba. Ini makeup sekali dia minta langsung. Naik. Kelompok siapa lagi yang mau tampil? Oke. Kelompok siapa? Oke, ini kelompok satu sudah sayang baru mau naik di depan. Dia butuh kasih sayang ya. Oke. Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi inflasi di Kendari atau Kota Bau-Bau dari Desember 2021 hingga Desember 2021? Jawabannya, meningkatkan jumlah produksi barang dapat mengurangi inflasi, tidak mengimpor ke negara lain agar tidak mempengaruhi nilai suatu barang. Oke, sudah paham kelompok lain? Maksudnya? Kurang jelas katanya, kurang jelas jawab, Pak. Kurang jelas cara menyampaikanmu. Tolong kasih nyaring ya. Hasil jawabannya, meningkatkan jumlah produksi barang. Dilihat pertanyaannya yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kan ada LKPD-nya kalian masing-masing ya. Meningkatkan jumlah produksi barang dapat mengurangi inflasi, tidak mengekspor ke negara lain agar tidak mempengaruhi nilai suatu barang. Untuk kelompok lain ada yang bertanya? Untuk kelompok lain ada yang bertanya, ada yang menyangka dari jawaban siapa? Ada yang menyangka dari jawaban kita? Siapa? Tahu menyangka? Sanggahan, komentar dari jawaban kita. Kalau kurang dipahami silakan bertanya.
impor mengurangi impor Impor. barang ke Keluar negeri. Oke. Adakah cara lain? Cara lain kan dia sebutkan tadi apa? Dengan menguranginya Impor. ke luar negeri. Begitu dia bilang. Adakah cara lain untuk mengatasi inflasi dikendali Inflasi dikendali. selain Dari mengimpor ke negara lain. Maksudnya kan banyak cara, ada cara lain mungkin yang lebih Iya. spesifik atau bagaimana? Coba berapa dengan kelompokmu, jangan kau tanya salah, santai ya kelompokmu yang ini. Kelompok itu tidak akan jawab jawabanmu. ya. Silakan bantu temanmu kelompokmu. dengan meningkatkan hasil produksi mempermudah masuknya barang impor. Dengan meningkatkan hasil cara lainnya. Iya, Dengan meningkatkan hasil produksi. dan mempermudah masuknya barang impor. Kalau kurang paham silakan tanya lagi. Apa apa? Paham. Yang kelima, Sudah diterima? Sudah dari Adakah lagi pertanyaan dari kelompok lain? Adakah lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada lagi? Ya di bagian sini aktif sekali ya. Oke, coba tanya apa? Hah? kelompok lain lagi. Oke. Ada yang dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Sudah puas? Puas. Oke. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok 3. Pokoknya mau itu mau kita dua. Tadi kan yang tampil kelompok berapa? Dua. 2 berarti kelompok 3. 4. 4. Tadi sudah kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 4. Oke, naik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dari grafik di atas, manakah yang mengalami harga beras yang tinggi dan jelaskan apa penyebabnya. Penyebabnya yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan pada tahun 2020 sampai 2021 telah terjadi COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian negara karena lintas jalur pengaluran barang atau sembako sangat sulit. Saya akan Kenapa kok langsung ditutup? Saya akan bertanya kepada kelompok lain, ada yang bertanya? Tanya lagi, kelompok lain. Sudah jelas ya? Jelas. Kelompok ini sudah jelas? Jelas. Oke. Jadi yang mempengaruhi harga beras di Sulawesi Tenggara termahal karena adanya COVID-19. Makanya apa tadi? Masalah berasnya kenapa? Kekurangan? Apa? Kekurangan apa tadi tuh? Jawabannya adalah di Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan pada tahun 2020 sampai 2021 telah terjadi COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian negara karena lintas jalur. Tunggu ya, masih berdiskusi kelompok lain sini memberikan pertanyaan. Kasih waktu ya mereka.
Bertanya. Yang Anda jelaskan pada tahun 2020 sampai 2021, sedangkan ini terjadi kenaikan harga pada tahun 2020. Jelaskan. 2000 berapa? 2022. 2022. Ini dia yang dia pertanyakan, apakah sangkut pautnya di tahun 2021 dengan di 2022? Berarti beda penjelasan. Yang ada dalam masalah gambar 2022 yang dia jelaskan masalah 2021. Karena terlalu banyak mengimpor ke negara lain atau barang tersebut langka atau kegagalan panen. Ya, oke. Itu jawabannya ada dua. Karena selalu mengimpor ke negara lain. Berasnya lebih banyak diimpor daripada memakai Negara di kota sendiri ya. Yang kedua, karena gagal panen. Yes. Pengaruh apa? pengaruh hujan. Pengaruh hujan atau musim panas. musim panas. Itu dipengaruhi beras, pasti gagal panen. Bagaimana dengan jawabannya? Puas. Sudah puas? Puas. Ada lagi pertanyaan? Dadah. Baiklah, saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya dikumpul semua dengan jawabannya sama ibu. Karena itu akan nilai. Kumpul satu orang. Coba. Jawabannya mana? Kelompoknya ditulis juga supaya ibu. Ini bu, turun. Kelompok gue. Saya juga. Iya. Ya. Oke, sudah? Sudah. Kelompok saya ini. Oke. Sudah mana? Kenapa baru dua? Ini bu kayaknya. Oke. Ya, kita kelompok. Kamu nih? Jadi kita sudah selesai ya, sudah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai memaparkan hasil karya kalian semua ya. Dan karya kalian semua bagus-bagus. Tepuk tangan dulu. Saya, jadi ibu guru akan merefleksi. Kamu refleksi? Saya akan bertanya masalah pesan dan kesan kalian selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa perasaan apa yang kalian pikirkan? Apakah bete atau bagaimana? Masing-masing kelompok harus ada satu orang yang bisa mewakili ya. Pesan dan kesannya. Pesan ke kelompok. Kelompok 1. Gerak, kasih sama teman yang lain. Jangan kamu terus kamu dan kamu. Iya. Ya. Semangat ya.
Banyak bisa baca semua. Oke. Pesan kami untuk teman-teman. Dengar pesannya kelompok 1. Untuk teman-teman agar mampu lebih aktif lagi. Pesan. Untuk dia pesan untuk kelompoknya. Iya. Yang lain lagi apa? Kesannya apa? Saya tertarik karena menggunakan media. Dia tertarik karena menggunakan media. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Pesanmu terhadap pembelajaran hari ini. Pesan dulu bang, pesan. Hore kelompok 2. Ya, semangat kelompok 2. Pesan dan kesan kelompok berapa? 1. Jadi yang mau mengemukakan pesan dan kesannya dari kelompok berapa yang siap saja. Saya tidak paksa mau kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok ini dulu. Pesan kami dari kelompok 4 harus sering menggunakan media pembelajaran. Harus sering menggunakan media pembelajaran karena mereka sangat senang. Sudah 2 orang ya, sudah 2 kelompok yang mengatakan bahwa media pembelajaran sangat mempengaruhi pembelajaran di kelas. Siswa sangat suka. Kesannya? Pesan kami adalah kami sangat senang dengan pelajaran hari ini. Kalian sangat Senang dengan pelajaran hari ini. senang dengan pembelajaran hari ini. Dikarenakan karena adanya teman-teman yang saling menghargai satu sama lain. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Pesan kami dari kelompok 2 sama teman-teman lebih semangat lagi menerima pelajaran. Lebih semangat dalam menerima pelajaran. Yang kedua, Pesannya sangat senang menggunakan media pelajaran dalam bentuk animasi. sangat senang dalam media pembelajaran dalam bentuk video ya. Kalian sangat senang. Akhirnya kalian bisa memahami apa yang ada dalam video. Pikirannya kalian bisa berkembang. Wawasannya kalian bisa tinggi. Beda kalau cuma ibu guru bicara saja di sini, contoh ini kalian tidak ada bukti di depan. Cuman banyak teori, tidak ada praktek. Siapa lagi yang belum? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kayaknya pesan dan kesan ini melebihi dari kelompok lain. Oke. Ya, pesan kami dari kelompok 3 Iya. sama dengan kelompok 1 tadi. Teman-teman lebih aktif lagi dalam berkelompok. Teman-teman harus lebih aktif lagi dalam Kelompok. kelompok supaya pembelajaran perkelompoknya berjalan dengan Lancar. karena pembelajaran hari ini adalah berbasis masalah dan masalahnya yang harus pecahkan bukan saya tapi kita semua. Yang paling banyak itu tertekan di sini kita tekankan adalah peserta didik supaya peserta didik juga bisa terbiasa di depan. Oke, kesannya apa? Pesannya metode pengajarannya bagus. Model pembelajarannya bagus karena apa? Karena menggunakan media dengan Karena menggunakan media dan menyenangkan. menyenangkan. Oke. Karena kalian sudah semuanya sudah simpulkan pesan dan kesannya kalian, Ibu mau memberikan juga pesan. Jangan kalian saja memberikan pesan. Ya. Pesanku terhadap kalian jaga etika. Dijaga etika. Pertama itu penilaian guru etikanya. Itu akan mempengaruhi nilaimu. Biar kehadiranmu bagus, kalau etikamu tidak ada, 0.
Itu yang harus kalian jaga etika. Belum bisa kalian jaga etikanya kalian di sini. Oke. Yang kedua,